Jam 5 pagi. Aroma kopi dan suara gemericik air membasahi dapur kecil di rumah itu. Alia seperti biasa bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Reza, dan membuatkan bekal untuk Raihan, anak mereka yang baru masuk TK. Semua dikerjakan tanpa celah, tapi tidak dengan hatinya. Hatinya sudah lama hancur perlahan. Reza keluar kamar tanpa menyapa. Pandangannya lesu, mata tertuju ke layar ponsel. Ia duduk di meja makan, menyeruput teh buatan Alia tanpa sepatah kata. Alia memberanikan diri berbicara. Semalam Raihan demam. Aku panik, sempat mau bawa ke IGD. Ia berharap Reza berhenti sejenak, menatapnya, atau minimal bertanya. Tapi Reza hanya mengangguk kecil, mengambil tas kerja, lalu berkata singkat, "Aku pergi dulu, telat meeting." Pintu tertutup. Dapur kembali sunyi. Alia berdiri di samping kursi yang masih hangat ditinggalkan Reza. Tatapannya kosong, tangannya masih menggenggam sendok yang belum sempat ia gunakan untuk menyuap nasi ke mulutnya sendiri. Ia tak berharap banyak. Hanya satu pelukan, satu tanya sederhana, "Kamu capek gak?" Tapi nyatanya, ia seperti tembok rumah selalu ada, tapi tak pernah dilihat. Hari itu tak lebih baik. Setelah mengantar Raihan ke sekolah, Alia harus menghadapi Bu Lilis mertua yang ikut tinggal sejak beberapa bulan lalu karena alasan kesehatan, tapi tak pernah benar-benar membuat suasana rumah sehat. "Kamu tuh ngapain aja di rumah? Lihat tuh dapur masih kotor, anak kurang perhatian, istri macam apa kamu?" Suara Bu Lilis terdengar nyaring di sela napasnya yang tersengal. Kata-katanya tajam, tak pernah peduli apakah menusuk atau melukai. Alia diam. Setiap pembelaan akan dianggap membantah. Ia pernah bercerita pada Reza soal luka-luka kecil ini. Tapi tanggapan Reza hanya membuat luka itu makin dalam. "Mama tuh cuma perhatian, kamu aja yang baperan." Sejak itu Alia tak pernah lagi bercerita. Ia menyimpan semuanya. Seperti pakaian kotor yang ditumpuk diam-diam di keranjang belakang. Tak ada yang tahu kapan akan meledak. Hatinya makin sunyi, makin sepi. Hingga suatu malam, saat ia menggenggam ponsel dan menatap layar yang tak pernah menampilkan pesan dari Reza, muncul sebuah nama yang hampir ia lupakan dari Arfan. "Hai, Alia." Awal pesan masuk. "Masih ingat aku, teman SMA kamu? Kamu masih suka nulis puisi?" Hanya satu kalimat sederhana, tapi membuat hatinya bergetar. Ia membaca ulang pesan itu 3 kali, hanya untuk memastikan ia tidak salah baca. Sudah lama tidak ada yang menyapanya sebagai Alia dengan penuh hangat. Selama bertahun-tahun, ia hanya dikenal sebagai istri Reza atau menantu Bu Lilis. Dan dalam satu pesan singkat, semua rasa yang mati perlahan itu seperti menemukan sedikit cahaya. Jemarinya sempat menyentuh keyboard untuk membalas. Tapi ia ragu. Ia tidak sedang mencari cinta baru. Ia hanya ingin didengar. Dan sayangnya, yang mendengar bukan suaminya sendiri. Alia menatap layar ponsel semalaman. Pesan Arfan masih belum dibalas, tapi pikirannya tak berhenti memutar ulang kenangan masa SMA. Arfan bukan siapa-siapa, bukan cinta pertamanya, tapi ia lelaki yang pernah satu organisasi, pernah satu panggung baca puisi, pernah tertawa bersamanya di bangku kantin yang sempit. Dan kini, Arfan datang lagi, tepat saat hati Alia merasa sekarat. Reza masih seperti biasa. Pulang malam, makan pun kadang tidak disentuh. Ia lebih banyak bicara dengan laptop dan notifikasi grup kantor. Bahkan, ketika Alia jatuh sakit dan harus memaksa tubuhnya tetap bangun pagi,
demi mengantar Raihan sekolah. Tak ada satupun kata "semoga cepat sembuh" dari mulut Reza. Sementara itu, Arfan kembali mengirim pesan. "Nggak kebiasaan kamu nggak jawab. Kamu baik-baik aja, Ali?" Seketika mata Alia terasa panas. Sudah lama, tak ada yang menanyakan keadaannya seperti itu. Bahkan orang serumah pun tidak. Malam itu Alia membalas. Singkat. "Baik. Maaf baru balas." Tapi Arfan langsung menelpon. Alia terkejut, menolak panggilan itu, lalu mengetik. "Aku nggak bisa lama, suamiku belum tidur." Padahal Reza di kamar sebelah, sibuk bermain game online dengan suara tertawa keras yang membuat dinding bergetar. "Aku ngerti," balas Arfan. "Cuma pengen bilang, kamu berhak bahagia, Ali." Satu kalimat itu cukup untuk membuat air mata yang ditahan seharian akhirnya jatuh juga. Sejak malam itu, Alia dan Arfan rutin bertukar kabar. Tak ada kata cinta, tak ada rayuan, hanya dua orang dewasa yang berbagi cerita, tawa kecil, dan kenangan masa muda yang tertimbun debu rumah tangga. Tapi justru karena itulah, hubungan mereka terasa lebih dalam, lebih yuyur. Alia mulai menulis puisi lagi. Setiap malam sebelum tidur ia menulis di ponsel lalu mengirimkannya ke Arfan. Arfan selalu membalas dengan komentar hangat. Seperti, "Puisimu selalu punya nyawa, seperti kamu yang dulu." Dan kalimat-kalimat itu membuat Alia merasa hidup. Namun Bu Lilis makin menjadi. Suatu pagi, saat Alia terlambat memasak karena begadang menemani Raihan yang batuk, Bu Lilis melempar piring ke lantai. "Kamu cuma bisa main HP, gak bisa urus rumah, gak bisa urus suami. Dasar perempuan pemalas." Reza datang bukan untuk meredakan, tapi malah menyalahkan Alia. "Kenapa sih mama jadi marah-marah mulu gara-gara kamu?" Alia terdiam, bukan karena tidak ingin membalas, tapi karena lelah. Lelah berharap suaminya membelanya. Di dalam hati, Alia berteriak, "Aku bukan pemalas. Aku cuma manusia biasa yang lelah dibiarkan sendiri." Tapi suaranya hanya terdengar oleh dirinya sendiri dan mungkin oleh Arfan. Hari ulang tahun Alia datang tanpa ucapan dari siapapun. Tak ada kejutan, tak ada kue, bahkan sekadar selamat ulang tahun pun tidak terdengar. Ia hanya menyuapi Raihan, mencuci pakaian, dan memasak seperti biasa. Reza bahkan pulang lebih malam dari biasanya, dengan alasan lembur. Alia tak lagi menunggu. Ia sudah terlalu sering kecewa. Namun, tepat pukul 00.004 dini hari, notifikasi ponselnya berbunyi. "Selamat ulang tahun, Ali. Aku masih ingat kamu suka warna ungu dan kue coklat buatan sendiri. Kalau kamu di sini, aku pasti buatkan." Air mata Alia tak terbendung. Sebuah pesan sederhana dari Arfan terasa lebih berharga daripada 10 tahun pernikahan yang sepi perhatian. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa hidup. Alia membalas dengan foto puisinya. "Hari ini aku bertambah usia, tapi hatiku menua lebih cepat karena sunyi. Terima kasih sudah menjadi satu-satunya suara di antara keheningan yang memekakan." Dan Arfan membalas, "Kalau suatu hari kamu lelah terus menjadi kuat sendirian, aku ada di sini. Gak harus jadi milikmu, cukup jadi tempat pulang sementara pun aku mau." Sementara itu, Reza tertidur di sofa sambil mendengkur. Tak sadar, istrinya menghabiskan malam ulang tahunnya dengan tangis dan puisi. Meja makan itu dulu,
tempat mereka berbagi cerita, tawa kecil tentang Raihan yang belajar bicara, atau rencana masa depan yang ingin mereka raih bersama. Kini, meja itu hanya jadi tempat piring-piring kosong dan suara sunyi yang mengganjal. Suatu malam, Reza makan sambil terus menatap ponsel. Alia memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu masih sayang aku?" Reza tidak menjawab, hanya mendesah, lalu berdiri sambil berkata, "Lagi capek, jangan drama." Alia tertunduk, bukan karena malu, tapi karena hancur. Ia merasa seperti pelayan di rumah sendiri. Bahkan pertanyaannya tentang cinta pun dianggap mengganggu. Padahal, itu pertanyaan yang sangat ingin dijawab oleh hatinya yang sepi. Beberapa hari kemudian, Alia bertemu Arfan secara tidak sengaja di pameran buku. Mereka tak janjian, Alia membawa Raihan, dan Arfan pun tampak kaget melihat mereka. Tapi senyumnya langsung merekah. "Alia, ini Raihan, ganteng banget anakmu." Alia gugup, tak pernah terbayang ia akan bertemu Arfan dalam dunia nyata setelah begitu lama hanya saling bertukar kata di dunia maya. Tapi justru, pertemuan singkat itu membuat dadanya sesak. Dan di kejauhan, tak jauh dari pintu masuk pameran, ada mata lain yang memperhatikan dari balik kerumunan. Reza. Ia datang karena ditelepon ibunya yang mengeluh Alia pergi dari rumah tanpa izin. Tapi ia tak menyangka akan melihat istrinya tertawa-tawa yang sudah lama tidak ia lihat bersama pria lain. Reza tak langsung menyapa. Ia hanya berdiri, menyaksikan istrinya tertawa dengan lelaki lain. Bukan tawa genit, bukan pelukan mesra, tapi tawa yang jujur, yang sudah lama tidak ia dengar dari Alia. Hatinya tiba-tiba panas, bukan karena cemburu, tapi karena malu. Ternyata, ada orang lain yang bisa menghadirkan bahagia untuk wanita yang sudah lama ia abaikan. Malamnya, Reza menginterogasi Alia. "Siapa laki-laki tadi?" tanyanya ketus. Alia menatapnya, dingin. "Teman lama, teman biasa, gak bakal bikin kamu ketawa kayak gitu," tukas Reza. Alia tersenyum tipis. "Kalau kamu pernah bikin aku ketawa seperti itu, mungkin aku gak butuh teman lain." Reza terdiam. Kali ini tak ada pembelaan, tak ada amarah, hanya tatapan kosong yang tak tahu harus berkata apa. Ia sadar, ia telah kehilangan sesuatu yang dulu selalu ada, tapi tak pernah ia jaga. Namun, dari balik pintu, Bu Lilis menguping percakapan mereka. Esok paginya, saat Alia sedang menyapu halaman, Bu Lilis melempar sindiran tajam. "Pantesan makin betah keluar rumah ya, ada yang nungguin rupanya." Alia menahan air mata. Ia tak menjawab, hanya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di sana, ia menangis dalam diam. Ia lelah menjadi istri yang dianggap bersalah hanya karena ingin dihargai. Hari itu hujan turun sejak subuh. Alia mengemasi koper kecil, bukan karena ingin pergi selamanya, tapi karena ingin memberi jarak, ingin memberi waktu pada dirinya sendiri untuk sembuh dari luka yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Ia meninggalkan catatan di meja makan. "Aku gak pernah minta banyak, hanya ingin didengar, dihargai, dan dirasakan keberadaannya. Tapi kalau semua itu terlalu berat, mungkin aku memang lebih baik pergi sebentar sebelum benar-benar hilang selamanya." Reza membaca catatan itu dalam diam. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut kehilangan Alia. Bukan hanya karena kepergiannya, tapi karena ada pria lain yang siap menggantikannya. Ia mencoba menelpon Alia, tak dijawab. Ia menghubungi Bu Lilis, yang hanya menjawab, "Udah kubilang dari dulu."
perempuan kayak dia nggak bisa dipercaya. Dan di tempat lain, Alia duduk di sebuah kamar kos kecil, memeluk Raihan yang sudah tidur di pangkuannya. Ia membuka ponselnya. Satu pesan masuk dari Arfan. Aku nggak tahu apa yang kamu alami hari ini, tapi kalau kamu butuh bahu untuk bersandar aku di sini. Alia menatap layar ponsel itu lama sekali. Bibirnya gemetar, matanya basah. Lalu perlahan ia mengetik balasan